Happy ya, happy ya, saya senang jadi anak Tuhan. Adik-adik, salam jumpa kembali bersama dengan kami Komisi Karya Kepausan Indonesia akan hadir bersama dengan kita dalam animasi Minggu Gembira kita. Karena itu, adik-adik semua, siapkan hatinya, jangan lupa bawa kitab sucinya. Kita akan berdoa bersama, mendengarkan sabda Tuhan, dan bernyanyi bersama. Salam jumpa, salam sekami, salam misioner. Tuhan memberkati kita. Sekami Siap. misioner, So pasti. misioner cilik, Siapa takut? children happy children, why not? Doa, derma, kurban, kesaksian. Yes, so pasti. Adik-adik yang manis, mari kita lipat tangan, ambil sikap berdoa. Kita akan berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Sebelum berdoa, yuk kita ambil sikap yang baik dan kita tepuk doa. Tepuk doa. Lipat tangan, tutup mata, mari tunduk. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan berterima kasih kami ucapkan karena Engkau sudah melindungi kami dengan kesehatan selama 1 minggu lalu. Saat ini kami akan memulai minggu gembira kami. Bantulah kami agar semakin beriman akan Yesus Putramu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersukacita, kita bersukaria dalam satu anak-anak ceria.
Adik-adik sekami, sekarang kita akan storytelling kitab suci. Nah, siapkan kitab sucinya karena hari ini kita akan storytelling dari kitab Matius 15 ayat 21 sampai 28. Nah, adik-adik yang di rumah, jika sudah siap, maka kita siap-siap juga untuk bercerita di hari ini. Maka adik-adik yang baik, inilah Injil kita Yesus Kristus menurut kitab Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Buat tanda salib di kening, di mulut dan juga di dada. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya pergi ke suatu daerah yang disebut Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang ibu kepada Tuhan dan berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anakku sedang sakit, dia kerasukan setan dan sangat menderita." Yesus tidak menjawab. Dan murid-murid Yesus berkata, "Usir dia! Dia berteriak-teriak saja dari tadi." Tetapi Yesus berkata, "Aku diutus untuk domba-domba yang hilang oleh umat Israel." Lalu ibu itu berkata dan mendekati Tuhan, "Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, kasihanilah aku." Dan Yesus menjawab, "Tidak patut roti yang diperuntukkan bagi anak-anak dilemparkan begitu saja kepada anjing." Lalu ibu itu menjawab, "Ya, benar Tuhan, benar. Tetapi anjing saja memakan remah-remah makanan dari yang jatuh di bawah meja." Dan Yesus menjawab, "Hai ibu, imanmu besar. Maka apa yang engkau kehendaki terjadilah." Dan anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik sekali, apa makna dari cerita kita tadi? Ya, yang pertama, tadi kita sudah mendengar kisah seorang ibu yang penuh dengan iman kuat dan percaya kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan supaya doanya dikabulkan dan anaknya bisa sembuh, sama seperti adik-adik semuanya, yang dimana adik-adik meminta pertolongan kepada Tuhan dengan ketulusan hatinya, dengan kerendahan hatinya, dan percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan permohonan dari adik-adik. Apalagi di masa pandemi saat ini, yang adik-adik memohon doa kepada Tuhan, "Tuhan, kapan ya Tuhan aku meminta pertolongan kepadamu supaya pandemi ini cepat berakhir, agar aku bisa bertemu dengan teman-temanku semuanya." Dan yang kedua, tadi kita sudah mendengarkan, tidak patut roti yang sudah disediakan bagi anak-anak dan dilempar kepada anjing. Nah, apa ya maksudnya ke anak? Maksudnya adalah meskipun kamu direndahkan, meskipun kamu dicampakkan, meskipun kamu tidak dipedulikan oleh siapapun itu adik-adik sekami, tetapi Tuhan datang kepadamu, merangkulmu, mendekatimu, memelukmu, dan menitikan anak-anak dari sekami semuanya. Jadi, jadilah putra putri Allah Bapa yang penuh dengan iman yang kuat. Adik-adik sekami, di
sini Kak Ana akan mengajak adik-adik ayat yang menjadi perenungan kita satu minggu ini dan juga untuk kedepannya. Jadi ayat perenungan kita satu minggu ini diambil dari Matius 15 ayat 28, yaitu Matius 15 ayat 28. Nah, yang berbunyi, Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Adik-adik yang baik, marilah kita bersama-sama mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Adik-adik yang terkasih, marilah kita menyampaikan doa permohonan kita kepada Bapa di surga. Bagi Bapak Uskup kami, Bapak Keuskupan Agung Medan. Ya Tuhan, semoga Engkau memberkati Uskup kami, semoga Engkau memberikan Uskup kami kesehatan agar bisa melayani Keuskupan Agung kami ini dengan baik. Kami mohon kepadamu, ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi anak-anak yang sedang sakit, ya Tuhan, semoga Engkau memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, supaya mereka bisa berkumpul di keluarganya dengan baik. Kami mohon kepadamu, ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi negara dan bangsa kami yang akan merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-75 tahun. Ya Tuhan, semoga Tuhan memberkati negara dan bangsa kami, agar kami damai dan sejahtera dan hidup dalam damai. Kami mohon kepadamu, ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi kami sekami anak dan remaja, ya Tuhan, ajarilah kami anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan sabda-Mu, mau dan mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami mohon kepadamu, ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Inilah doa-doa permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dan sekarang, marilah adik-adik kita menundukkan kepala. Kita akan berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami di dalam surga,
bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Mari adik-adik bergabung dengan kakak ya. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Halo adik-adik, masih tetap semangat mengikuti acara Minggu Gembira hari ini? Ya tentu masih penuh semangat, karena besok kita akan merayakan apa? Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, karena besok itu adalah hari kemerdekaan kita, maka kakak juga akan mengajak adik-adik untuk berkarya dengan nuansa merah putih. Nah, apa itu? Kita akan membuat kipas dari kertas origami. Nah, kenapa pakai kipas? Soalnya kan akhir-akhir ini kita sering kepanasan kan? Nah, jadi kita mau buat kipas dengan karya kita sendiri. Adik-adik mau? Oke, kalau gitu langsung aja Kak Nova akan kasih tahu bahan-bahan yang akan kita butuhkan. Yang pertama ada kertas origami. Nah, di sini karena kita nuansa merah putih, kakak ambil kertas origaminya yang warna merah. Nah, kebetulan belakangnya juga ada warna putihnya. Nah, adik-adik boleh di mix, ada warna merah dan warna putih ya. Nah, selain itu kita butuhkan juga ada lem, double tip, gunting, dan kali ini kita pakai stick es krim dan juga benang. Nah, semua bahan-bahannya gampang kan? Nah, kita langsung aja cara membuatnya. Jadi kita ambil kertas origami tadi yang warna merah ya. Nah, pertama-tama adik-adik dilipat dua dulu nih kertas origaminya. Oke, lalu setelah itu kita lipat lagi. Kita lipat seperti ini. Kemudian yang ini kita lipat dua lagi. Nah, supaya agak mudah, terusin aja lipatannya. Oke, untuk hal yang sama kita lakukan juga di sisi sebelah sininya ya. Setelah itu kita buat lagi lipatan kecil-kecilnya adik-adik. Karena kita akan membuat kipas, jadi lipatannya agak lebih banyak ya. Nah, ini kita lipat-lipat seperti kita buat kipas. Emang kita mau buat kipas ya.
Nah, dibolak-balik seperti ini. Lipatnya juga harus hati-hati ya adik-adik. Hati-hati dan rapi supaya kipas kita juga jadi kipas yang rapi. Oke, baik. Kalau sudah, kita lakukan juga hal yang sama. Jadi kita butuh 2 kertas origami. Nah, ini kakak sudah buat yang untuk warna putihnya. Jadi ada warna merah dan ada warna putih. Nah, kalau sudah, kemudian kita lipat. Kita lipat 2 ya. Ini untuk yang warna putihnya juga kita lipat 2. Oke, sudah ya. Nah, setelah itu adik-adik kita ambil dulu benang. Tada! Nah, ini dia kipas kita, kipas merah putih. Nah, adik-adik boleh juga membuat kipasnya dengan warna-warna yang lain. Bisa juga warna merahnya semua juga. Nah, banyak kipas dengan warna-warni kesukaan kalian. Oke, selamat hari kemerdekaan. Merdeka, selamat berkarya. Betapa gembira hatiku berjumpa dengan teman-teman, bernyanyi bersama-sama untuk memuji Tuhan. Mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, soraklah haleluya. Mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, soraklah haleluya. Betapa riang hatiku berkumpul dengan teman-teman, berdoa bersama-sama untuk memuji Tuhan. Mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, soraklah haleluya. Mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Adik-adik yang baik, minggu gembira kita telah berakhir. Yuk kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau sudah menyertai kami
sehingga ibadat Minggu Gembira kami ini bisa berjalan dengan baik. Berkatilah kami, agar kami senantiasa mengimani Engkau di dalam kehidupan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Dengan demikian, Minggu Gembira kita telah selesai. Syukur kepada Allah.